Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, juga kepada para tabi'in dan tabi'in, juga kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa yang penuh dengan keberkahan, puasa yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan yang akan kita lakukan yang akan membuat kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kegiatan utama yang akan kita lakukan dalam menghadapi kegiatan di bulan Ramadan ini. Di antaranya, marilah kegiatan ini menjadikan kita menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis. Setiap orang tentu mengharapkan keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Ada beberapa kekuatan yang harus kita lakukan. Seperti kekuatan yang pertama, yaitu kekuatan agama. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain, selalu dibawa ke masjid, ya. Nah, seperti itu contoh, gitu ya, salah satunya. Nah, kemudian yang kedua dengan kekuatan cinta tentunya, ya. Kenapa kekuatan cinta? Ya seperti ini, seorang ibu, ya, mengandung 9 bulan, selama 9 bulan, ya, kemudian melahirkan, kemudian menyusukan. Nah, itu tentunya dengan penuh kasih dan sayangnya. Jadi seperti begini, kita membedakan antara kasih dan sayang. Nah, seperti begini, ketika seorang anak, ya, misalnya seorang anak laki-laki meminta motor misalnya, tapi pada usia masih belum boleh mendapatkan SIM. Nah, kita itu belum berikan, ya. Kenapa? Karena kita punya sayang. Kasih bisa memberikan dengan adanya uang, gitu ya. Tetapi kita masih memperhitungkan sayangnya, karena dikhawatirkan ketika anak itu belum dibolehkan berkendaraan, ya, belum dewasa dalam berkendaraan. Nah, sayangnya seorang ibu itu memperhitungkan bagaimana anak itu nanti ada apa-apa, gitu ya, kecelakaan gitu misalnya. Nah, seperti itu membedakan kasih dan sayang. Nah, itu jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kekuatan agama. Yang kedua adalah kekuatan cinta. Yang ketiga adalah kekuatan kata-kata. Seperti apa? Jadi kata-kata kita itu yang keluar dari mulut kita itu akan menjadikan sebuah kepribadian anak. Kalau terlalu sering diberikan kepada anak, itu akan membentuk kepribadian anak. Jadi apa yang diucapkan oleh ibu terutama itu harus dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang memotivasi, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih. Nah, jangan bilang
kepada anak sekali-kali bilang bodoh, bilang nakal, bilang galak dan sebagainya, itu adalah kata-kata yang tidak boleh atau kata-kata kotor. Selain itu yang dikeluarkan oleh mulut kita, terutama keluar dari mulut seorang ibu ya, karena ucapan seorang ibu itu adalah doa ya, apalagi menyumpah gitu ya, nggak boleh ya. Nah itu pesannya. Jadi yang ketiga itu adalah dengan kekuatan kata-kata ya, paham ya. Nah, ada lagi yang keempat, tentunya dengan keteladanan. Nah keteladanan itu adalah bukan memberi contoh, tetapi menjadikan kita itu adalah contoh ya. Jadi seperti begini, misalnya di rumah nih, sudah waktunya untuk sholat duhur misalnya. Nah tetapi anak-anak kita itu masih ada di rumah gitu, padahal qomat sudah terdengar, azan sudah dari tadi, tetapi masih tetap tidak mau beranjak ke masjid ya. Nah di situ jadi kita tidak menyuruh, tidak memberi contoh, tetapi menjadi contoh. Nah kitanya dulu nih ya, jadi ibu ya, ibunya dulu yang harus memperlihatkan atau menjadi contoh berwudu, kemudian bersiap ya untuk sholat. Nah, juga bapaknya juga sama, jadi siap-siap setelah mendengar azan itu berangkatlah ke masjid ya, atau ke musola gitu ya, kan laki-laki harusnya sholatnya di masjid ya, atau di musola gitu. Nah itu ya salah satu contoh, tapi banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari mulai kita cara bangun tidur, cara makan, doa sebelum makan, doa setelah makan, doa keluar rumah, doa berkendaraan dan sebagainya. Itu ya semua ada di dalam panduan ya. Panduannya yaitu ada yang di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima ya, yang paling penting itu adalah kekuatan doa ya. Nah di situ ada banyak doa-doa ya yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya, bagaimana cara kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita atau generasi penerus kita menjadi generasi yang unggul dan soleh. Tapi jangan lupa bahwa anak itu di samping amanah itu juga menjadi ujian. Nah kita disitulah letaknya kekuatan doa ya. Setelah kita tadi berikhtiar sekuat tenaga, kemudian menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, juga tidak lupa ya selalu berdoa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya, seperti itu. Nah demikian yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini kita dapat ambil manfaatnya ya. Jadi sekali lagi di dalam pendidikan agama Islam dalam keluarga itu, jadi kita itu ingin menjadi keluarga yang harmonis. Jadi ada 5
tadi yang harus kita lakukan ya, itu seperti kekuatan agama, kekuatan cinta, kekuatan kata-kata, keteladanan, dan kekuatan doa ya. Terima kasih, tetap semangat, kita insya Allah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.